Halo guys, mau ingetin sudah pada follow Instagramnya PD Adalah Kasih? Kalau belum di follow ya. Terus di turn on notification-nya. Kenapa? Karena mulai hari ini sampai 30 hari ke depan kita akan post setiap harinya feed-feed yang tentunya membangun, tentunya untuk menenangkan jiwa kita yang positif dan pastinya sangat berguna buat jiwa dan rohani kita. Oke? Klik link di bawah ini atau kalian bisa buka di Instagram, lalu di search Instagramnya PD Allah Adalah Kasih. Kemudian salah satu postnya Instagram. Oh iya, jangan lupa ya, di follow dulu. Kemudian buka salah satu post, lalu ada pencetan bintik 3. Kalau kalian lihat, kalian klik di sana, lalu ada tulisan turn on notification. Sip. Gitu ya. See you guys. Shalom guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah Yesus yang luar biasa. Oke, dimanapun kalian berada, baik kalian sendirian maupun dengan teman-teman, yuk kita sama-sama mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian, ku bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, yuk. Terima kasih Tuhan, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami punya Allah seperti Engkau. Engkau yang telah memilih kami menjadi penolong kami, menjadi sahabat kami. Dimanapun kami berada, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan hari ini. Meskipun kami berpisah dengan teman-teman kami harus mengikuti ibadah secara online Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, ketika kami sungguh-sungguh menyenangkan Engkau, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mau sungguh-sungguh fokus hanya menyenangkan Engkau, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkaryalah Roh Kudus di tempat setiap kami, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan menjadi penolong kita, menjadi sahabat kita. Dia teman kita. Ketika kita mengalami masalah, Dia mendengarkan setiap keluhan kita, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Banyak kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tidak bisa kita hitung. Tapi mari kita ingat dan mari kita naikkan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan banyak. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan banyak hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari yang mau bersyukur, mari angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan
tiada yang lain. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau yang begitu baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kau sungguh amat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Hari demi hari, detik demi detik Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah bisa dihitung Tuhan. Kini kami Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau malu di hadapan orang, mungkin kami jaim Tuhan, kami mau lepaskan itu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak, kami mau memuji Engkau. Kami mau menari-nari bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah malu mengakui kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala ucapan syukur, segala kehormatan, segala keagungan kami persembahkan, kami berikan hanya bagi Engkau Allah yang hidup, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita. Tuhan berkata, mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Kalau orang mengucap syukur itu bersukacita. Kalau orang bersukacita itu selalu bergembira. Kalau orang bergembira itu kelihatan giginya, ya. Amin. Mau siap untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan sukacita, amin. Mari kita naikkan pujian apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mari tepuk tanganmu, bersuka di hadapan Tuhan, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari dengan sukacita lebih lagi, yuk naikkan pujian ini bagi nama Tuhan. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Dengan iman, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
pernah kita lihat dengan mata, itu yang disediakan bagi Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat nama Tuhan. Amin. Kebaikannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita berikan yang terbaik buat nama Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir ketika kami menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, moving in this place. I worship You, I worship You. You are here, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, you worship You. You are here, turning lives around. I worship You, I worship You.
You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh Jesus, mari sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Oh Jesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Sungguh tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Oh, haleluya, sebab Kau berkuasa.
Shalom remaja juga kaum muda yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang mungkin sedang kita jalani atau mungkin ke depan kita akan menjalaninya di dalam kehidupan ini. Tentu bagaimanapun juga di dalam perjalanan hidup kita ada masa-masa seperti ini, yaitu pada sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul mencari pacar. Mencari pacar. Ada satu pemahaman yang ekstrim ya tentang berpacaran ini sesuatu yang tidak alkitabiah. Ada yang berkata seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak disebutkan di dalam Alkitab tentang pacaran ini. Tapi ketahuilah di dalam Alkitab ada yang berbicara mengenai bertunangan. Intinya sebetulnya substansinya adalah sesuatu yang sama, yaitu bahwa berpacaran atau bertunangan itu adalah mempersiapkan seseorang untuk masuk di dalam kehidupan pernikahan. Inilah yang kita mesti pahami, saudara. Jadi rekan-rekan, adik-adik dari remaja, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, sungguh memang kita pahami kenapa firman Tuhan tidak menyebutkan tentang pacaran tapi berbicara mengenai pertunangan. Karena budaya Ibrani pada waktu itu mengatakan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa pada akhirnya entah pacaran atau tunangan ini goalnya adalah masuk di dalam kehidupan pernikahan. Remaja dan kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti pahami bahwa bagaimana mempersiapkan untuk melangkah ke dalam hal ini. Di dalam masa muda itu sesuatu yang indah. Ada pujian yang mengatakan, ada lagu-lagu dunia yang mengatakan, masa muda sungguh indah, saudara. Masa muda yang sungguh indah, saudara. Masa-masa di SMA dan lain sebagainya. Tentu sesuatu yang menggetarkan bagi anak-anak muda, bagi kalian semua yang membayangkan atau mungkin bahkan menjalaninya, hidup menjadi berbunga-bunga. Tapi satu hal yang kita mesti pahami, kita perhatikan bagaimana Alkitab berbicara mengenai bagaimana cara kita memilih pacar di dalam kehidupan kita. Tentu ada kriteria-kriteria yang harus kita jalani, kriteria-kriteria yang harus kita pahami supaya kita tidak salah melangkah. Pada akhirnya tentu, jikalau kita salah melangkah, kehidupan nikah kita juga akan tidak baik. Ada 3 hal kriteria yang saya akan bahas pada sore hari ini tentang bagaimana memilih pacar menurut firman Tuhan. Yang pertama adalah carilah yang mengasihi Tuhan. Carilah yang mengasihi Tuhan. Ini adalah poin yang pertama, ini poin yang terpenting yang harus ada di dalam hidup kita ketika kita mencari pacar untuk kehidupan kita. Carilah yang mengasihi Tuhan. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita mencari pacar di dalam kehidupan kita, yang harus kita pahami adalah carilah yang mengasihi Tuhan. Kenapa, saudara? Jangan pernah kita berpacaran atau bahkan menikah dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Karena apa? Kita akan tidak akan temukan kebahagiaan di sana. Karena sudut pandang berbeda, karena ada banyak hal yang akan kita temui ketika kita masuk dalam kehidupan nikah dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terus kita akan temui bahwa banyak ketidakharmonisan di dalam hidup seseorang ketika hidup berpasangan dan mereka adalah satu pasangan yang tidak mengasihi Tuhan. Ini perlu dipahami, saudara. Adik-adik, remaja, juga kaum muda yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin yang ada di pandangan kita, ada banyak orang berkata,
Nanti kan bisa setelah berjalannya waktu, aku bawa dia mengenal kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa bagaimanapun juga ketika kita melangkah, kita masuk dalam situasi pilihan kita mesti sadar bahwa langkah pertama itu adalah sesuatu yang penting untuk berlanjut kepada langkah berikutnya. Dan bahkan mungkin bisa jadi kita menyangkal kata-kata ini, kita mencari yang mengasihi Tuhan. Mungkin kita berkata, loh, orang tuaku dua-duanya orang Kristen, mereka mengenal Tuhan, tapi kenapa kehidupan rumah tangga orang tuaku tidak harmonis, mereka sering bertengkar? Kita mesti pahami ada dua hal yang menjadi dasar bagaimana kehidupan pernikahan satu pasangan bisa harmonis, yang menjadi dasar betul. Yang pertama adalah Tuhan itu hadir dalam rumah tangga itu. Ini yang menjadi dasar pertama, bahwa Tuhan hadir dalam rumah tangga itu. Otomatis ketika kita ingin Tuhan hadir di dalam rumah tangga itu, otomatis kita mesti tahu bahwa orang tersebut harus mengasihi Tuhan. Dua pihak termasuk diri kita dan pasangan kita, pacar yang kita pilih, orang itu harus mengasihi Tuhan. Coba kita lihat ya, di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, kita baca bagian A aja. Mazmur 127 ayat pertama, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita berhenti sampai di sini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ini bukan berbicara mengenai rumah fisik, saudara. Bukan. Dikatakan sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini berbicara mengenai rumah tangga. Kalau rumah fisik, bentuk rumah, banyak orang yang tidak mengenal kepada jalan kebenaran pun mereka bisa membangun dengan baik, bisa membangun dengan akhirnya selesai dengan baik. Tapi ini berbicara mengenai rumah tangga. Mereka yang tidak membangun rumah bersama dengan Tuhan, sia-sialah rumah tangganya. Ini menjadi dasar yang pertama, supaya kehidupan rumah tangga itu menjadi harmonis. Dan dasar yang kedua, kenapa kita harus memilih pasangan yang mengasihi Tuhan? Karena rumah tangga yang harmonis bukan hanya didasarkan bahwa rumah tangga itu dibangun berdasarkan kesetiaan kita kepada Tuhan, tapi juga berdasarkan dengan komitmen berdua untuk menciptakan suatu keharmonisan. Komitmen berdua. Disinilah pentingnya ketika kita berbicara mengenai komitmen berdua, adik-adik remaja, juga kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa berkomitmen berdua dengan seimbang, dengan saling melengkapi. Kalau yang satu tidak mengasihi Tuhan, yang satu mengasihi Tuhan, tentu akan berbeda, tentu sesuatu akan jomplang, tidak ketemu. Kalau kita melihat ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga, nanti adik-adik baca ayat-ayat ini ya. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 24 itu berbicara mengenai bagaimana hubungan manusia, hubungan orang dengan keluarga di rumahnya dan lain sebagainya, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Ayat-ayat ini menceritakan hal seperti itu. Artinya orang jikalau kepingin membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga, harus didasari yang kedua ini, komitmen berdua. Komitmen berdua, sekali lagi, komitmen berdua untuk membangun keharmonisan ini. Tidak bisa satu pihak, aku kepengen harmonis, yang satu babano, aku cuek dengan keadaan ini. Tidak bisa. Mereka berdua harus mempunyai komitmen yang sama. Aku mau membangun rumah tangga ini menjadi harmonis. Itulah sebabnya kenapa kita mesti mendasari yang pertama, saat kita mencari pacar, kita harus mencari orang yang mengasihi Tuhan. Mencari orang yang mengasihi Tuhan. Pengalaman saya membimbing pasangan-pasangan yang mau menikah,
Ada banyak hal ketika mereka ada gesekan, mereka ada masalah di dalam hubungan selama mereka pacaran, bahkan mungkin saat mereka sudah masuk pernikahan. Mereka-mereka yang dibangun atas dasar dua-duanya saling mengasihi Tuhan, saat mereka berkonflik, saat mereka ada masalah, lebih mudah mereka cari solusi, lebih mudah mereka cari jalan keluar. Karena apa? Fondasi yang dibangun adalah sama. Karena apa? Sudut pandang mereka sama. Adik-adik remaja, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti pahami ini. Satu kali saya ini membimbing satu pasangan yang menurut saya gaya pacaran mereka ini keren banget. Keren banget. Kenapa? Karena hasil tes mereka saat mereka mengajukan diri untuk menikah, itu mereka diberi pertanyaan yang ratusan jumlahnya pertanyaan, dan hasilnya bagus ya. Keluar grafik itu bagus. Artinya mereka dalam segi kesiapan untuk menikah, mereka siap. Cara mereka berkomunikasi juga baik satu sama yang lain, berbicara mengenai finansial dan lain sebagainya. Secara garis besarnya, betul-betul mereka ini siap memasuki sebuah kehidupan berumah tangga. Apa yang mendorong hal ini? Yang menarik ketika dia berbicara, mereka bercerita, satu hal yang kami lakukan saat kami ini sedang berpacaran ialah saat kami mungkin lagi ngedit bareng, jalan-jalan. Ini bukan hanya cari senengnya saja, tetapi betul-betul kami persiapkan untuk melangkah lebih lagi untuk masuk dalam kehidupan nikah. Mereka katakan, contoh misalkan waktu kami jalan-jalan di mall, tiba-tiba kami melihat ada seorang anak yang menangis gulung-gulung di mall. Mungkin adik-adik pernah nemui hal seperti itu, atau mungkin bahkan keponakan sendiri pernah melihat seperti itu. Kita melihat keponakan kita sendiri pernah gitu. Di mall kepingin barang, menangis gulung-gulung minta orang tuanya, tapi orang tuanya tidak memberi, nangis itu. Mereka berhenti sejenak dan mereka diskusi. Di mall mereka bisa melihat sambil diskusi. Mereka katakan, jikalau nanti anak kita seperti itu, kita mestinya gimana ya? Keren ya, keren. Belum melangkah tapi mereka sudah memikirkan. Jadi fondasinya kembali kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, karena betul-betul hidup mereka mengasihi Tuhan, hidup mereka dua-duanya mengasihi Tuhan. Akhirnya betul mereka mempersiapkan, aku tidak mau rumah tanggaku nanti kelak akan berantakan, aku tidak mau, aku mengasihi Tuhan. Fondasinya seperti itu, makanya saat dalam berpacaran pun mereka bisa melewati hari demi hari dengan baik. Bahkan masa depan mereka sudah persiapkan setahap demi setahap. Tentu ini sesuatu yang menarik. Itu poin yang pertama. Bagaimana kita mencari pacar? Yang pertama, carilah yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mencari pacar? Carilah yang mengasihi diri Anda. Carilah yang mengasihi diri Anda. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi carilah pacar yang mengasihi diri Anda. Coba kita lihat ya, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 bagian A. Matius 22 ayat 39 bagian A, dikatakan demikian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Ini hukum Tuhan. Kita berhenti sampai di sini dulu. Mengasihi sesama manusia. Kalau itu berbicara mengenai berpacaran, tentu kalau cari pacar, carilah yang mengasihi Anda. Jangan pernah mencintai orang yang tidak mengasihi Anda. Kita bertepuk sebelah tangan. Ibarat kita kalau tepuk tangan, kalau dua-duanya gini kan ada bunyinya, ada iramanya, enak didengar. Tapi bayangkan kalau tepuk sebelah tangan gini, tidak ketemu, tidak menarik. Demikian juga kehidupan ini, saudara. Saudara, adik-adik remaja juga kaum muda yang dikasihi Tuhan, ada yang mengklasifikasikan cinta itu menjadi 3. Saat mereka pacaran, cinta itu diklasifikasikan ada yang menjadi 3. Yang pertama itu cinta jika. Jadi maksudnya contohnya misalnya gini, jika dia mencintai aku ya bisa mencintai.
Nah, itu cinta jika. Terus ada juga cinta karena. Cinta karena. Misalkan, oh karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia kaya, aku cinta karena. Dua hal ini, cinta jika, cinta karena, itu tergantung dan dipengaruhi dengan sesuatu yang di luar diri kita. Jadi situasi di luar, keadaan di luar, apa yang terjadi di luar itu mempengaruhi keputusan kita. Jika, karena. Tapi ada yang ketiga, klasifikasi yang ketiga dikatakan cinta apapun. Cinta apapun. Ini lahir dalam diri kita. Dalam diri kita ini lahir. Aku mencintai diri kita dengan sebuah cinta yang tulus. Aku mencintai. Itulah sebabnya kalau kita mencari pacar, kita mesti tahu bahwa pacar kita itu harus mencintai diri kita. Jangan pernah berpacaran dengan orang yang tidak mencintai diri kita. Kenapa? Kalau kita cinta terhadap dia dan dia tidak mencintai diri kita, kita ini bisa, kalau zaman sekarang dikatakan bucin, budak cinta, budak cinta. Apa yang kita lakukan mungkin kita tidak merasa, tapi orang lain bisa menilai bahwa kita ini korban bucin, budak cinta. Kita menjadi korban, tapi kita tidak sadar, kita tidak sadar. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, remaja, kaum muda yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya cerita ya, saya ini sudah beberapa tahun yang lalu, saya ini punya karyawati, dia baru masuk kerja, kira-kira 2 bulan kalau tidak salah, baru 2 bulan. Sebetulnya ini masa percobaan istilahnya, saya belum tahu bagaimana dia, cuma saya lihat kerjaannya lumayan bagus gitu. Sampai terakhir kali saat selesai 2 bulan, hampir 3 bulan dia kerja, dia bilang sama saya, "Pak, saya mau pinjam uang." Saya tanya, "Untuk apa?" "Untuk beli sepeda motor." "Untuk beli sepeda motor." Saya tanya lagi, "Apakah kamu perlu?" Dia bilang, "Aku perlu untuk sepeda motor, untuk ini. Terus ya karena saya sendiri merasa bahwa karyawati ini kerjanya lumayan baik, ya saya pertimbangkan, akhirnya oke, saya pinjami untuk DP. Dia nanti kredit, sementara dia pinjam uang ke saya untuk DP. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika dia sudah beli sepeda motor itu, sehari 2 hari dipakai, setelah itu tidak pernah dipakai lagi. Tidak dibawa lagi ke toko, tidak dipakai untuk kerja. Terus saya ini juga merasa, loh kok aneh. Dia awalnya bilang ngotot kepingin beli sepeda motor. Menurut saya juga dia kosnya dekat dengan tempat toko saya, harusnya dia jalan bisa. Menurut saya juga belum perlu punya sepeda motor. Oh ternyata waktu saya tanya, loh sepeda motormu rusak tak kalau tidak dipakai, padahal kan baru itu. Dia beli sepeda motor baru. Dia bilang dipakai sama pacarnya, terus menerus. Dia bukan yang pakai, tapi yang memakai pacarnya. Sampai kawannya, jadi karyawati saya yang lain, dia berkata, "Kok bisa ya, temanku ini dia kerjanya kelihatannya pinter, tapi urusan asmara ini kok kelihatannya bodoh banget, dimanfaatkan oleh pacarnya." Dimanfaatkan, sekali lagi, dimanfaatkan oleh pacarnya. Pacarnya kerjaannya tidak karu-karuan, tidak jelas, tapi dia dimanfaatkan. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia mencintai, tapi pacarnya tidak mengasihi dia. Jangan sampai ini terjadi pada adik-adik, remaja, dan kaum muda di tempat ini. Kita mesti pahami, kalau enggak kita bertepuk sebelah tangan dan akhirnya terjadi seperti itu. Kita menjadi budak cinta, bucin. Yang ketiga, yang terakhir yang kita mesti pahami, apa kata firman Tuhan ketika kita mencari pacar? Yang pertama tadi, carilah yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, carilah yang mengasihi Anda, Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mencari pacar? Carilah yang mengasihi dirinya sendiri. Kita lanjutkan ayat 39 tadi ya, Matius 22 ayat 39.
Matius 22 ayat 39 dikatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Pada dasarnya orang itu ada rasa untuk mengasihi diri sendiri dari awalnya. Kita jangan pahami ini dari hal yang sempit bahwa itu berbicara mengenai sesuatu yang egois, mementingkan diri sendiri. Bukan. Tapi pada dasarnya dia mengasihi diri sendiri karena menghargai dirinya, karena dia tahu dia mempunyai sebuah konsep yang benar bagaimana melihat dari sisi Allah. Allah itu mengasihi kehidupannya. Seperti kita merasa bahwa Allah itu mengasihi diri kita, mau tidak mau aku harus mengasihi diriku sendiri, diriku juga. Kita tidak boleh menghancurkan diri kita, kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Sekali lagi bukan berbicara mengenai keegoisan, mementingkan diri sendiri. Tidak, tapi orang yang bisa menghargai dirinya sendiri. Coba bayangkan, kalau ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? Ayat ini pun berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bisa mengasihi dirinya sendiri, jadi berpotensi bisa mengasihi orang lain. Kalau dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, wis terserah apa yang terjadi dalam diriku, wis terserah hidup awur-awuran, aku tidak peduli dengan masa depanku, yang penting aku mau enjoy dan lain sebagainya. Tidak mengasihi diri sendiri, bagaimana dia bisa mengasihi Anda sebagai pacarnya? Ini kita mesti tahu akan hal ini. Adik-adik, remaja, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti sadar bahwa mengasihi dirinya sendiri itu menganggap dirinya cukup penting. Sekali lagi, dirinya cukup penting untuk diperhatikan, untuk dikasihi. Satu contoh, satu kejadian pernah ada seorang ibu yang masih muda, suaminya meninggal. Terus dia cerita bagaimana suaminya ini hidup. Suaminya seorang perokok, suaminya itu suka bergadang. Orang Kristen. Tapi hidupnya tidak mengasihi Tuhan dan tidak mempunyai rasa kasih terhadap dirinya. Orang kalau mengasihi dirinya tentu berusaha untuk sehat. Kalau sudah tahu bahwa rokok itu tidak baik secara kesehatan, juga dilarang oleh Tuhan, dia akan menghindarinya. Karena aku tahu kalau aku merokok, aku pasti sakit. Aku tidak mau kejadian ada kasih. Terus dia juga suka begadang. Tidur sehari itu cuma antara 2 jam, 3 jam. Jadi tidurnya tengah malam. Pagi dia harus bangun untuk kerja. Karena harus bekerja ikut orang. Dia tidur itu sehari 2 jam, 3 jam. Usia masih muda. Awalnya merasa kuat, tapi bagaimanapun juga tubuh ini kan ada batasnya. Kelelahan dan akhirnya meninggal. Masih muda, belum 50, sekitar 50 tahun. Seharusnya masih panjang. Ibu ini cerita, dia kok enggak ingat sama istri ya, dia kok enggak ingat sama anak-anak ya, kok tahu-tahu meninggal begitu saja. Karena enggak peduli, enggak berpikir panjang. Harusnya kalau dia mengasihi, punya kasih terhadap dirinya sendiri, dia bisa mempersiapkan dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik, gaya hidup yang baik diatur. Adik-adik remaja, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, itulah 3 hal yang kita mesti pahami bagaimana kita mencari pacar. Yang pertama tadi apa? Carilah yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, carilah yang mengasihi Anda. Yang ketiga, carilah orang yang mengasihi diri sendiri. Dia harus peduli dulu dengan dirinya sendiri supaya dia bisa peduli dengan Anda sebagai pacarnya. Dia bisa mengasihi Anda dengan sebagai pacarnya. Dari sisi Tuhan, sungguh aku mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ayat terakhir kita baca tadi di dalam Kolose ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini berada di tengah-tengah
dari ayat tentang kehidupan pernikahan. Jadi orang yang bisa mengasihi Tuhan, dia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Patokannya dia melihat kepada Tuhan. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini membawa kita bisa lebih dalam di dalam Tuhan, dan kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk juga bagaimana kita mencari pacar dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya Engkau mempersiapkan dengan baik. Kami rindu kami boleh menjadi rekan sekerjamu untuk mempersiapkan hidup kami, masa depan kami, bagaimana kami berpacaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulai dari muda kami boleh tahu mengenai kebenaran firman-Mu dan bagaimana kami hidup. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu dan segala sesuatunya Engkau persiapkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Biarlah kasih, sukacita itu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo guys, mau ingetin sudah pada follow Instagramnya PD Allah adalah kasih. Kalau belum di follow ya. Terus di turn on notification-nya. Kenapa? Karena mulai hari ini sampai 30 hari ke depan kita akan post setiap harinya feed-feed yang tentunya membangun, tentunya untuk menenangkan jiwa kita yang positif dan pastinya sangat berguna buat jiwa dan rohani kita. Oke? Klik link di bawah ini atau kalian bisa buka di Instagram, lalu di search Instagramnya PD Allah adalah kasih. Kemudian salah satu postnya Instagram. Oh iya, jangan lupa ya, di follow dulu. Kemudian buka salah satu post, lalu ada pencetan bintik 3. Kalau kalian lihat, kalian klik di sana, lalu ada tulisan turn on notification. Sip. Gitu ya. See you guys.